saya Aulia Rahmasah Putri. Di sini saya akan menjawab nomor 1A dan juga 1B. Nomor 1A dengan soal jelaskan pengertian Al-Quran dan Al-Hadis dan jelaskan pula fungsi Al-Hadis terhadap Al-Quran. Al-Quran berasal dari kata Qur'anah, yakra'u, dan qoro'ah yang artinya bacaan. Al-Quran merupakan wahyu atau firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi tentang iman, syariat, dan akhlak. Fungsi Al-Quran yaitu Al-Quran merupakan kitab suci penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Yang kedua, sebagai pemisah antara yang hak dan yang batil. Yang ketiga, sebagai petunjuk ke jalan yang lurus. Yang keempat, sebagai obat. Dan yang kelima, sebagai nasihat. Al-Hadis atau As-Sunnah berasal dari bahasa yaitu Al-Hadis yang artinya perkataan, percakapan, atau berbicara. Sedangkan menurut istilah yaitu segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Hadis merupakan sumber hukum Islam selain Al-Quran. Dalam hal ini, kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Fungsi Al-Hadis terhadap Al-Quran yaitu yang pertama, hadis sebagai pendamping Al-Quran. Yang kedua, menafsirkan isi Al-Quran. Dan yang ketiga, memperjelas isi Al-Quran. Selanjutnya, nomor 1B dengan soal berikan penjelasan tentang ijtihad dan berikan contoh hasil ijtihad. Ijtihad adalah berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada kaitannya dalam Al-Quran dan Al-Hadis, melainkan dengan menggunakan akal pikiran yang sehat dan jernih. Contoh ijtihad adalah program bayi tabung yang dimana tidak ada pada zaman Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang kemudian menjadi bentuk solusi bagi pasangan yang mempunyai masalah dalam kesuburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmawada. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 2. Yang soalnya berbunyi seperti ini. Sebagai agama yang mengatur tata kehidupan manusia, Islam memiliki karakteristik tertentu, misalnya Islam sebagai agama universal dan memiliki konsep yang jelas tentang perilaku yang disebut akhlakul al-karimah. Dan yang A, jelaskan dengan dalil ayat Al-Quran bahwa Islam sebagai agama universal. Sebagai berikut bunyinya dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qula ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'ah. Yang artinya ialah, katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah Rasulullah kepada kamu semua. Dan yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil'alamin nadhir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberani, pemberi peringatan kepada seluruh alam. Dan yang B, jelaskan pengertian akhlak disertai dalil. Akhlak ialah akhlak secara substansial adalah sifat hati bisa baik bisa buruk yang tercermin dalam perilaku. Jika sifat hatinya baik, maka muncullah perilaku yang baik. Jika sifat hatinya sedang buruk, maka yang akan muncul adalah perilaku yang buruk. Seperti itu perbedaannya. Berikut dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina qalu rabbunallahu summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya ialah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Dan yang B, yang C,
Jelaskan persamaan dan perbedaan antara etika, moral, dan akhlak. Etika merupakan ajaran tentang kebaikan dan keburukan yang menyangkut peri kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, manusia, dan alam. Etika ini berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang berarti watak, kesulitan, atau adat. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang moral. Moral dari segi bahasa berasal dari bahasa Latin, mores, yaitu jamak. Dari kata mos yang berarti adat kebiasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral adalah penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan perilaku. Sedangkan akhlak secara substansial adalah sifat hati, bisa baik, bisa buruk, yang tercermin dalam perilaku. Jika sifat hatinya baik, yang muncul adalah perilaku yang baik. Dan jika sifat hatinya buruk, yang akan muncul adalah perilaku yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Suci Ramadhani. Di sini saya akan menjawab pertanyaan 3A, B, dan C. 3A. Jelaskan makna sunnatullah. Sunnatullah adalah kebiasaan-kebiasaan Allah dalam memperlakukan masyarakat. Dalam Al-Quran, kata sunnatullah dan yang semakna dengannya seperti sunnatina atau sunnatul awalin terulang sebanyak 13 kali. Sunnatullah adalah hukum-hukum Allah yang disampaikan untuk umat manusia melalui para rasul, undang-undang keagamaan yang ditetapkan oleh Allah yang termaktub di dalam Al-Quran, hukum kejadian alam yang berjalan tetap dan otomatis. 3B. Jelaskan makna yang terkandung dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 164 dalam kaitannya dengan sunnatullah. Sesungguhnya pada penciptaannya langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal layar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu di kehidupannya bumi setelah mati kering, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang. Dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Dan sesungguhnya adalah bukti kebesaran, kekuasaan, dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa, sebab semua hal tersebut di atas mustahil terjadi tanpa adanya kehendak dan izin Allah. 3C. Bisakah kita manusia merubah sunnatullah? Jelaskan. Berkaitan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Allah, kita lazim menyebutnya dengan nama sunnatullah dan kata yang berasal dari sunnah, dan sunnah adalah perjalanan atau cara. Dengan demikian, sunnatullah dijelaskan sebagai cara yang diikuti aku dalam hubungan antara Allah dan manusia, hukum dan perbuatan mereka terhadap syariat Allah, dan misalnya para nabi yang melahirkan ketetapan Allah atas mereka di dunia dan di akhirat. Di dalam salah satu ayat Al-Quran kita bisa merasakan bagaimana sunnatullah dan kejadian memang tidak seperti ilmu sains yang dibuktikan dalam laboratorium. Ia hanya dapat dibuktikan dalam peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang sudah terjadi. Salah satu sunnatullah yang berlaku adalah ketika mendapatkan petunjuk pasti akan berhadapan dengan setan. Sunnatullah sudah berlaku bagi manusia sejak Nabi Adam alaihissalam diciptakan
Setan tidak rela membiarkan manusia mengikuti petunjuk Allah. Ia akan berusaha sekuat tenaga memastikan manusia meninggalkan petunjuk. Artinya, ketika kita mengikuti petunjuk, kita pasti akan berhadapan dengan setan yang ada untuk menguji sejauh mana kita mengikuti petunjuk. Nama saya Aulia Rahmasah Putri. Di sini saya akan menjawab nomor 4A dengan soal jelaskan indikator karakteristik bahwa seorang muslim itu jujur dan adil. Yang pertama, jujur dalam niatnya. Artinya seseorang terdorong untuk berbuat sesuatu atau bertindak dengan dorongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jujur dalam ucapan. Seseorang yang berkata harus sesuai dengan apa yang dia ketahui dan sesuai apa yang telah terjadi. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan, yaitu seseorang yang beramal dengan sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang ada di dalam batinnya. Yang keempat, jujur dalam janji. Artinya, seseorang harus menepati janji yang telah diucapkan kepada orang lain. Dan yang kelima, yaitu jujur sesuai kenyataan, yang artinya seseorang harus menerapkan kejujuran pada segala hal yang dialaminya. Selanjutnya, karakteristik keadilan, yaitu yang pertama melakukan tindakan untuk memutuskan sesuatu sesuai aturan. Yang kedua, yaitu selalu berpikiran terbuka dan berpikiran positif dan mendengarkan orang lain. Yang ketiga, tidak meletakkan sesuatu dengan menyalahkan orang lain. Dan yang keempat, yaitu menghindari dan menjauhkan diri dari upaya mengambil keuntungan dari orang lain. Di sini saya juga akan menjawab soal nomor 4 yang B. Jelaskan sebuah hadis yang menjelaskan 3 indikator seseorang yang dikategorikan sebagai munafik. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda orang munafik ada 3. Apabila ia berkata berbohong, apabila berjanji mengingkari, dan bila dipercaya ia mengkhianati. Berbohong dalam berucap merupakan ciri pertama orang munafik. Tentunya dalam hal ini berbohong yang dilakukan adalah bohong yang dapat merugikan orang lain, meskipun hanya untuk bahan celaan atau olokan ya, atau candaan. Perbuatan berbohong seperti ini sifatnya haram. Seperti dalam hadis dari Bahaz bin Hakim dari ayahnya, dari kakeknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celaka bagi orang yang berbicara lalu bohong agar orang-orang ketawa. Sungguh celaka dia, celakalah dia. Seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.